Selamat pagi, sahabat-sahabat pelita kasih yang istimewa. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam. Kembali hadir program pelita kasih. Hadir untuk yang pertama di tahun 2022 ini, setelah untuk beberapa saat pelita kasih tidak muncul di hadapan sahabat-sahabat semua. Pagi ini kita akan merenungkan apa yang menjadi inti dari bacaan liturgi di hari ini yang mengutip dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai dengan 22. Diberi judul Hal Berpuasa. Sesuatu yang menarik, Injil diawali dengan pertanyaan orang-orang kepada Tuhan Yesus. Karena murid-murid Yohanes pada waktu itu dan orang-orang Farisi itu berpuasa. Tetapi mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Pertanyaan ini mendasarkan diri kepada aturan atau hukum Sabat, atau hukum lebih tepatnya adalah aturan dalam hukum Taurat yang memang mewajibkan orang-orang Yahudi itu untuk berpuasa. Tetapi memang ada satu kecenderungan, dan ini yang mau dicoba untuk dijawab oleh Tuhan Yesus, atau coba ingin dibukakan inspirasi bagi mereka yang menjalankan puasa hanya karena aturan yang tertulis di dalam hukum Taurat. Setelah Tuhan itu menjawab bahwa dirinya adalah mempelai yang sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Tidak sewajarnya seseorang yang sedang bersama dengan mempelai dia berpuasa, maka dia harus ikut bergembira mengiringi sang mempelai yang sedang bahagia. Tapi dari teks ini, perikop ini, ada sesuatu yang menarik. Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa berpuasa itu bukan semata-mata mengekang diri dari hal-hal yang lahiriah, tidak makan dan minum. Itu baik, tetapi itu belumlah cukup. Tuhan mengingatkan bahwa berpuasa yang benar itu pertama-tama adalah menjadikan hati kita ini pantas. Kurang ada gunanya ketika misalnya kita itu mengekang makanan dan minuman, tetapi sesungguhnya hati kita itu masih memiliki hati yang membenci, hati yang mendendam, atau hati yang ingin menjatuhkan sesamanya. Apa gunanya yang namanya berpuasa, mengurangi makanan, tidak minum dan tidak makan? Tuhan ingin menunjukkan bahwa yang terlebih harus dipikirkan adalah berpuasa itu mengekang hati, menahan hati, berpuasa untuk tidak berkata-kata kasar, berpuasa untuk tidak menfitnah, berpuasa untuk tidak menuduh orang lain dengan sembarangan. Berpuasa berarti juga tidak suka merendahkan sesamanya, dan seterusnya. Maka di akhir sabda ini Tuhan mengatakan, seperti anggur yang baru hendaknya ditempatkan dalam kantong yang baru. Kalau anggur yang baru ditempatkan di dalam kantong yang lama, itu artinya kantong itu akan menjadi rusak karena daya kekuatan anggur yang baru itu. Atau diibaratkan sama dengan seorang yang menambalkan kain yang baru pada secarik kain yang sudah lama usianya. Bisa jadi kain yang lama itu akan tertarik dan akan menjadi robek. Maka Tuhan mengatakan anggur yang baru harus ditempatkan di dalam kantong yang baru. Sikap hidup yang muncul di dalam keseharian kita, apa yang kita lakukan dalam hidup
hendaknya juga ada di dalam kantong yang baru juga. Artinya dalam hati yang baik. Singkatnya demikian, singkatnya adalah apa yang kita tuturkan, apa yang kita lakukan hendaknya bersumber dari hati yang bersih, hati yang suci. Kesimpulannya, berpuasa bukan sekedar mengekang kebutuhan jasmani, tetapi lebih-lebih adalah menjadikan hati kita ini sungguh menjadi suci, menjadi bersih, jauh dari sikap-sikap yang ingin merugikan sesama, ingin merendahkan sesama, atau bahkan mungkin dengan kata-kata yang menusuk hati sesama kita. Mari kita mengawali hari ini dengan berpuasa. Artinya, mari kita jauhkan lisan kita, tutur kata dari kata-kata yang menyakitkan. Mari kita juga jauhkan dari kehendak kita, misalnya untuk membenci, menendam sesama. Tetapi mari kita tingkatkan untuk memberikan perhatian kasih kepada sesama, bahkan juga mengampuni, memaafkan saudara, sahabat yang mungkin telah melukai hati kita. Jika demikian, kita pun juga akan pantas dikatakan sebagai anggur yang baru ditempatkan di dalam wadah yang baru juga. Saya Romo Stepanus Estoto Raharjo PR dari Teras Pastoran Santo Kristoforus Paroki Banyu Temumpang di Sawangan, Magelang ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengawali hari, dan Tuhan selalu memberkati. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam.